semua, perkenalkan nama saya Aulia Salwa Cumaira Sudiarto dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan membahas materi tentang wirausaha produk kerajinan pasar global. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dulu ya teman-teman. Nah, latar belakangnya ini yaitu terjadi karena adanya perbedaan sumber daya manusia dan sumber daya alam, seperti iklim dan letak geografisnya, serta perbedaan keesaan ekonomi dan sosial yang tersedia pada suatu negara. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang apa itu artinya perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini dapat diartikan sebagai sejumlah transaksi perdagangan yang jual beli antara pembeli dan penjual yang di dalam satu negara dengan negara lain. Contohnya seperti ekspor dan impor pada suatu pasar, demi mencapainya keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak ya teman-teman. Nah, tujuannya pemasaran global ini adalah untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan penjualan, dan memperkuat citra merek perusahaan di pasar global. Standarisasi adalah adaptasi adalah dua belah pendekatan yang umum digunakan dalam pemasaran global untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai pasar. Nah, sekarang saya akan membahas yang bagian memperluas pangsa pasar. Nah, memperluas pangsa pasar itu bisa dikatakan seperti memperbesar bisnis Anda, memperbesar peluang bisnis mereka. Nah, hal ini dikarenakan jika pangsa pasar meningkat, maka tentu permintaan akan meningkat. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga harus meningkat, termasuk juga tenaga produksi akan meningkat. Nah, memperkuat citra merek itu seperti strategi internal ya teman-teman, yang berawal dari perusahaan dalam memperkuat merek yang dijual oleh perusahaan mengikuti situasi yang ada di dalam pasar. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak ada beberapa upaya atau usaha kerajinan untuk pasar global agar tetap berjalan dengan baik dan menguntungkan. Yang pertama, perkuat mutu produk yang ditawarkan. Yang kedua, pelajari selera pasar. Yang ketiga, sesuaikan produk dengan karakter konsumen, pastikan produk dapat didisplay secara konsisten, rencanakan strategi pemasaran yang tepat. Nah, yang terakhir itu ada memahami regulasi ekspor di dalam negeri. Setelah itu, kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Nah, ada 3 tahap ya teman-teman agar kegiatan kewirausahaan ini dapat terencanakan dengan baik. Yaitu tahap yang pertama, kalian harus membentuk organisasi dan pembagian tugas. Yang kedua itu menetapkan target dan strategi. Yang ketiga membuat jadwal kegiatan. Yang keempat menetapkan biaya, produksi dan harga jual, pembiayaan serta alur keuangan. Nah, tahap yang kedua ini yaitu melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, dan melakukan promosi penjualan dan distribusi. Dan tahap yang terakhir ada evaluasi kinerja dan keuangan, dan menyusun laporan evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan tahap pertama dulu ya teman-teman. Tadi di tahap pertama itu ada pembentukan organisasi dan sebagainya. Saya jelaskan ya. Nah, tahap yang pertama itu adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi, di mana tahap perencanaan produk ini disebut juga tahapan Research and Development atau dikenal R&D. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahap ini juga disebut dengan production and distribusi. Nah, setelah itu tahap ketiga ini adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan. Nah, tujuannya itu agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT ya teman-teman, yaitu S untuk strength, W untuk weakness, O untuk opportunities, T untuk threat, yaitu dengan cara menguraikan kekuatan adalah strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman dari luar itu threat. Dari produk kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran dan distribusi, serta pasar sasaran. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi wirausaha produk kerajinan pasar global. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.